Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran Islam, kita dipandu untuk selalu mencari yang bermanfaat dan menjauhi yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran bahwa waktu dan sumber daya yang diberikannya kepada kita harus digunakan dengan bijaksana. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari hal-hal yang tidak memberikan manfaat positif dalam kehidupan kita. Dalam sisa usia yang kita miliki, sangat penting untuk menjauhi perbuatan sia-sia yang dapat menyebabkan kerugian di akhirat. Waktu yang tersisa seharusnya dimanfaatkan dengan baik untuk mengumpulkan bekal yang cukup agar kita siap menghadapnya suatu saat nanti. Oleh karena itu, mari kita berupaya menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran akan tugas kita sebagai hambanya, agar setiap langkah yang diambil memiliki nilai dan makna yang bermakna di sisinya. Dalam mengarungi sisa hidup ini, ada 4 hal yang perlu kita hindari agar tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang merugikan. Kita seringkali melakukan hal-hal ini tanpa menyadarinya. Oleh karena itu, mari kita waspada dan berupaya menjauhi 4 perkara merugikan ini. Pertama, ilmu tanpa amal. Imam Ghazali, seorang ulama terkemuka, menyatakan, ilmu tanpa amal adalah gila, dan pada masa yang sama, amalan tanpa ilmu merupakan suatu amalan yang tidak akan berlaku dan sia-sia. Sahabat, penting untuk memahami bahwa memiliki ilmu tanpa mengamalkannya tidak dapat menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Ilmu yang dimiliki harus diimplementasikan dalam tindakan nyata agar bermanfaat. Ilmu yang dimiliki juga tidak cukup untuk mendorong kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus berasal dari kesadaran diri bahwa kita akan menghadapi kematian suatu hari nanti. Hanya dengan memiliki ilmu saja, seseorang tidak dapat terhindar dari dosa dan maksiat. Ilmu harus diiringi dengan amalan yang benar, yang didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki. Amalan dan taat kepada Allah tidak dapat dicapai hanya dengan bergantung pada pencapaian hidup dan ilmu semata. Kesadaran akan akhirat dan pengabdian kepadanya melalui amal perlu menjadi bagian integral dari kehidupan kita. Tanpa mengamalkan ilmu yang dimiliki, kita tidak akan mampu melalui perhitungan Allah di hari akhirat. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Sajdah ayat 12 yang mengajarkan kita untuk tidak menyesali dan meminta kembali ke dunia. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu di dunia ini dengan sebaik-baiknya, teruslah menuntut ilmu dan terapkan ilmu tersebut dalam amalan sehari-hari. Jauhilah sikap sombong terhadap amalan tanpa disertai ilmu yang benar. Semoga kita semua terhindar dari penyesalan seperti yang disebutkan dalam surah As-Sajdah dan dapat menjauhi perbuatan sia-sia. Amin. Kedua, kesalehan hanya untuk pamer. Salah satu tokoh intelektual Muslim, M. Quraish Shihab, dalam karyanya yang berjudul Islam yang Saya Anut, menganalogikan semut hitam kecil yang berjalan di atas batu licin hitam di tengah kegelapan malam. Analogi ini mengilustrasikan kesulitan mengidentifikasi perbuatan riya. Seorang individu mungkin menganggap dirinya ikhlas, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat sebaliknya. Terkadang, seseorang bahkan tidak menyadari perbuatan riya, karena tipisnya batas antara ikhlas dan riya dalam pelaksanaan amal salih. Dalam konteks ini, kita diingatkan untuk berhati-hati agar ibadah yang telah dilakukan tidak menjadi sia-sia karena terjerat dalam perangkap riya. Penting untuk menahan diri agar tidak terlalu mencolok dalam menyebarkan amal kebaikan, terutama di media sosial. Ini bukan berarti melarang menyebarkan kebaikan, tetapi untuk meminimalkan potensi kesia-siaan dalam amal ibadah. Kita harus mengintrospeksi diri agar tidak tanpa disadari terdapat niat riya dalam hati. Sebagai contoh inspiratif, kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat memberi makan kepada seorang buta yang membencinya. Dalam kisah tersebut,
Rasulullah setiap hari dengan penuh kesabaran menyuplai makanan kepada seorang pengemis Yahudi yang buta dan tua. Meskipun pengemis itu selalu menghina Rasulullah, Nabi Muhammad tidak pernah marah dan tetap memberikan bantuan tanpa sepengetahuan pengemis yang menghinanya. Pada akhirnya, setelah wafatnya sang Nabi, pengemis itu mengetahui sebuah kebenaran sang Nabi dari Khalifah Abu Bakar Siddiq. Pengemis tersebut merasa penyesalan karena tidak mengenali kebaikan hati Nabi Muhammad dan melihat bahwa Abu Bakar hanya melanjutkan perbuatan mulia yang telah dimulai oleh Nabi. Kisah ini memberikan teladan yang sangat mulia tentang kesabaran, ketulusan, dan sikap baik dalam menghadapi cobaan serta mengembangkan kebaikan tanpa mengharapkan pujian. Ketiga, umur panjang tapi tidak beramal baik. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala amal perbuatannya di akhirat nanti. Oleh karena itu, memiliki umur panjang seharusnya menjadi motivasi bagi setiap individu untuk memperbanyak amal saleh dan berbuat baik kepada sesama. Rasulullah Muhammad SAW juga menekankan pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik dan berbuat amal saleh. Beliau bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala amal perbuatannya di akhirat nanti. Oleh karena itu, memiliki umur panjang seharusnya menjadi motivasi bagi setiap individu untuk memperbanyak amal saleh dan berbuat baik kepada sesama. Rasulullah Muhammad SAW juga menekankan pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik dan berbuat amal saleh. Beliau bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Dengan demikian, umur panjang tanpa amal baik adalah seperti harta yang terbuang percuma. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk memanfaatkan setiap momen dalam hidup untuk melakukan kebaikan, membantu sesama, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, kekayaan tanpa bersedekah. Dalam pandangan Islam, memiliki kekayaan namun tidak mau bersedekah dianggap sebagai sikap yang merugikan diri sendiri dan tidak berkah. Kekayaan yang dimiliki seharusnya menjadi sarana untuk berbagi kepada sesama dan membantu mereka yang membutuhkan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi semata. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan pentingnya bersedekah dan berbagi rezeki kepada yang membutuhkan. Beliau bersabda bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yang menggambarkan keutamaan memberi daripada menerima. Al-Quran juga banyak menyebutkan tentang keutamaan bersedekah dan menekankan pentingnya bagi umat Islam untuk menyisihkan sebagian dari rezeki yang mereka terima untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Bersedekah bukan hanya memberikan manfaat bagi yang menerima, tetapi juga memberikan berkah dan keberkahan bagi orang yang memberi. Dalam Islam, amalan sedekah dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuka pintu rezeki yang lebih besar lagi. Setiap muslim diingatkan akan ketidakpastian waktu kematian yang dapat datang tanpa pemberitahuan. Kesadaran akan hal ini seharusnya menjadi pendorong bagi kita untuk mengisi setiap momen hidup dengan perbuatan baik dan amal saleh. Menyia-nyiakan waktu yang diberikan hanya akan menghasilkan penyesalan yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjauhi tindakan yang sia-sia dan tidak berguna. Semoga kita senantiasa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak bernilai ibadah dan diberi petunjuk untuk mengisi kehidupan kita dengan kebaikan yang tulus dan ikhlas, serta mendapatkan keberkahan darinya. Amin. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih.